Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi teman-teman dan juga Pak Rino yang mungkin sedang menonton video ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus kegagalan Enterprises System. Nama saya Laila Nurul Falah, dibarengi oleh dua teman saya yaitu Anjanet Aurelia dan Arini Nova Fitri. Yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama mengenai apa itu enterprise system, yang kedua profil company dari Hershey, Nike, Pertamina, dan Waste Management, yang ketiga faktor-faktor penyebab kegagalan enterprise system pada perusahaan tersebut, yang keempat akibat kegagalan enterprise system pada perusahaan, dan yang kelima cara memitigasi kegagalan enterprise system pada perusahaan. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama mengenai apa itu enterprise system. Enterprise system secara umum merupakan sebuah teknologi informasi yang membantu pengelolaan perusahaan atau bisnis secara efektif dan efisien. Sistem enterprise itu meliputi perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan yang memungkinkan adanya kolaborasi antar divisi. Jadi, semua informasi bisnis dan juga proses bisnis akan bisa dilakukan bersama dan juga dipantau secara real time. Selanjutnya, tujuan enterprise system. Enterprise system memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut. Pertama, bisa membuat setiap bagian dari bisnis bisa berkoordinasi dengan baik. Kedua, membuat perangkat lunak yang mampu melakukan beberapa hal, seperti mengotomatisasi beberapa proses bisnis dan mengintegrasikannya untuk setiap bagian, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh setiap bagian secara real-time, memadukan proses transaksi dengan proses perencanaan bisnis. Yang ketiga, mengurangi waktu untuk proses operasional perusahaan dan menghindari duplikat data. Dan tujuan terakhir, pengelolaan barang jadi lebih mudah dan cepat, sehingga pelayanan kepada pelanggan bisa meningkat. Baik, selanjutnya ada manfaat enterprise system. Manfaat enterprise system itu yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional. Nah, efisiensi operasional sudah pasti bisa didapatkan dengan menerapkan sistem enterprise ini, karena semua itu udah terintegrasi. Terus yang kedua ada data lebih terpusat dengan visibilitas yang baik. Terus yang ketiga itu ada meminimalisir biaya operasional. Terus juga mendapatkan analisis data dengan cepat. Dan yang terakhir, keamanan data lebih terjamin dengan adanya sistem enterprise ini. Yang pertama, saya akan membahas terkait profil company Hershey Company itu sendiri. Hershey Food Corporation merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi coklat dan permen sejak tahun 1894 dan didirikan oleh Milton Hershey. Sebagai produsen sukses, Hershey berhasil memproduksi lebih dari 114 jenis coklat berbeda pada tahun 1895 dan kesuksesan tersebut berlanjut hingga saat ini. Produknya meliputi produk kembang gula coklat dan non-coklat, produk penyegar permen karet dan mint, protein batangan, dan makanan ringan seperti popcorn, pretzel, olesan, camilan, dan campuran lainnya. Produk Hershey yang terkenal antara lain adalah Cadbury dan KitKat. Pelanggan utama perusahaan ini meliputi toko kelontong, toko dolar, pemegang konsesi, toko obat, departemen store, pedagang massal, toko serba ada, klub grosir, distribusi grosir, dan perusahaan penjual otomatis. Perusahaan ini memiliki kehadiran bisnis di Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, Eropa, Afrika, dan Amerika Utara. Hershey berkantor pusat di Hershey, Pennsylvania, Amerika Serikat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai
masalah-masalah yang dialami Hershey sehingga mereka mengalami kegagalan dalam menerapkan enterprise system. Yang pertama adalah kurangnya pengalaman dalam menerapkan ERP. Yang kedua, komitmen manajemen yang lemah karena Hershey belum menerapkan proses yang benar agar manajemen seniornya selalu mendapat informasi tentang bagaimana implementasi ERP tersebut berjalan. Yang ketiga adalah mereka ingin meluncurkan sistem tersebut secepatnya. Hal ini menyebabkan Hershey memutuskan untuk menggunakan strategi Big Bang dan daripada strategi bertahap. Yang keempat adalah penjadwalan go live bertepatan dengan periode tersibuk Hershey, yaitu saat Natal di mana pesanan-pesanan permen dan sebagainya sedang tinggi-tingginya. Oleh karena itu, kebutuhan untuk memenuhi jadwal yang agresif mendorong tim implementasi ERP mengambil jalan pintas pada fase pengujian sistem yang kritis. Jadi ketika mereka sedang melakukan pengujian fase yang kritis, mereka memutuskan untuk mempercepatnya dengan mengambil jalan pintas. Padahal itu merupakan fase yang krusial. Dengan kata lain, mereka mengorbankan pengujian sistem demi kemanfaatan. Yang kelima sekaligus yang terakhir adalah karena waktu yang sibuk, karyawan Hershey kurang dilatih tentang sistem baru. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Nike Company. Nike Inc. adalah salah satu perusahaan sepatu, pakaian, dan alat-alat olahraga yang didirikan pada tahun 1972 oleh William J. Bill Bowerman dan Phillips Heinrich yang berlokasi di Amerika Serikat, yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia. Mereka terkenal karena mensponsori beberapa olahragawan profesional dunia, seperti Cristiano Ronaldo, Leroy Sané, Kylian Mbappé, Ronaldinho, Wayne Rooney, Rafael Nadal, Pete Sampras, Tiger Woods, LeBron James, Kyrie Irving, James Stewart, dan Michael Jordan. Selain itu, mereka juga memiliki perjanjian dengan berbagai tim sepak bola dunia seperti Liverpool FC, FC Barcelona, Sevilla FC, FC Basel, Chelsea FC, Tottenham Hotspur, AC Sparta Praha, Red Star Belgrade, Inter Milan, VfL Bochum, VfL Wolfsburg, Hertha BSC Berlin, PSV Eindhoven, Valencia CF, Urawa Red Diamonds, Kaizer Chiefs, Atletico de Madrid, NK Maribor, RB Leipzig, Paris Saint-Germain, Boca Juniors, dan Corinthians. Pada tahun 2000, Nike Company gagal menerapkan sistem ERP. Berikut hal-hal yang membuat mereka gagal dalam menerapkan sistem tersebut. Mereka tidak menyewa integrator pihak ketiga untuk membantu mereka menerapkan sistem baru dengan lancar. Lalu, tidak menunggu untuk menerapkan I2 sebagai bagian dari proyek SAP ERP, Nike memutuskan untuk menginstal perangkat lunak I2 pada awal tahun 1999 saat masih menggunakan sistem lama. Perangkat lunak I2 memiliki masalah integrasi karena perangkat lunaknya memiliki aturan bisnis yang berbeda dan menyimpan data dalam berbagai format. Perangkat lunak ini harus disesuaikan terlebih dahulu agar dapat beroperasi dengan sistem warisan Nike. Butuh waktu 1 menit untuk satu entry direkam oleh perangkat lunak. Akibatnya, permasalahan tersebut membuat sistem sering kali crash karena kewalahan dengan puluhan juta nomor produk yang digunakan Nike. Nike memutuskan untuk menggunakan pendekatan Big Bang untuk menerapkan sistem ERP. Dan yang terakhir, Nike gagal melatih karyawan dengan benar untuk mengoperasikan sistem baru dan menyebabkan kelebihan produksi sepatu yang tidak terpakai.
Baik, selanjutnya ada Pertamina Company. Pertamina adalah perusahaan milik negara terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan dan labanya. Perusahaan ini aktif di sektor hulu dan hilir industri minyak dan gas. Sektor hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan energi panas bumi. Sementara kegiatan hilir mencakup pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan pengiriman. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1957 dengan nama Permina, tapi mengubah namanya menjadi Pertamina setelah merger dengan Pertamin pada tahun 1968. Perusahaan ini memproduksi banyak komoditas seperti bahan bakar, minyak tanah, LPG, LNG, dan petrokimia. Pertamina adalah produsen minyak mentah terbesar kedua di Indonesia setelah Chevron Pacific Indonesia, yang merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Chevron Amerika, salah satu perusahaan energi terintegrasi terkemuka di dunia. Saat ini, Pertamina memiliki 6 kilang minyak di Indonesia yang memiliki kapasitas produksi gabungan sebesar 1 juta barel minyak per hari. Nah, Pertamina itu pernah mengalami kegagalan enterprise system pada tahun 2008. Apa sih penyebabnya? Jadi penyebabnya itu, yang pertama, PT Pertamina belum memiliki rencana yang memadai sebelum mengadopsi sistem ERP. Yang kedua, industri pertambangan, terutama di perusahaan sebesar PT Pertamina, memiliki proses bisnis yang kompleks. Integrasi ERP dengan proses bisnis yang rumit memerlukan pemahaman mendalam tentang kedua bidang tersebut. Terus yang ketiga yaitu kurangnya pelatihan bagi karyawan yang menyebabkan kesulitan dalam mengoperasikan sistem ERP. Dan yang terakhir yaitu ketidaksesuaian dengan kebijakan dan budaya perusahaan yang menyebabkan implementasi ERP menjadi terhambat. Baik, selanjutnya ada Waste Management Company. Waste Management itu merupakan perusahaan pengelolaan limbah, limbah komprehensif, dan jasa lingkungan yang beroperasi di Amerika Utara. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1968 yang berkantor pusat di Bank of America Tower di Houston, Texas. Jaringan pada perusahaan ini mencakup 337 stasiun transfer, 254 lokasi pembuangan TPA aktif, 97 pabrik daur ulang, 135 proyek gas TPA yang bermanfaat, dan 6 pembangkit listrik independen. Pengelolaan limbah memberikan layanan lingkungan kepada hampir 21 juta pelanggan perumahan, industri, kota, dan komersial di Amerika Serikat, Kanada, dan Puerto Rico. Dengan 26.000 kendaraan pengumpulan dan pemindahan, perusahaan ini memiliki armada truk terbesar di industri limbah. Dikombinasikan dengan pesaing terbesarnya Republic Service Inc., keduanya menangani lebih dari separuh pengumpulan sampah di Amerika Serikat. Nah, Waste Management Company ini itu juga pernah mengalami kegagalan enterprise system tepatnya pada tahun 2005. Apa sih yang menjadi penyebab kegagalannya? Yaitu karena Waste Management Company ini itu dalam pemilihan vendornya itu kurang tepat. Jadi karena dia kurang tepat dalam memilih vendor, itu dapat ERP-nya itu jadi tidak terlaksana dengan baik. Saya akan menjabarkan akibat kegagalan enterprise system pada perusahaan. Yang pertama yaitu menghalangi pemenuhan pesanan selama operasi. Lalu, terlambat dalam jadwal untuk memenuhi pesanan dan jumlah data pesanan yang tidak sesuai, sehingga penurunan penjualan perusahaan menurun yang mengakibatkan harga saham perusahaan menurun. Selain dampak pada perusahaan, kegagalan enterprise system juga merugikan pihak lain, yaitu distributor perusahaan yang kehilangan kredibilitasnya ketika mereka tidak mampu memasok produk ke pengecer tepat waktu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cara memitigasi kegagalan enterprise system pada perusahaan. Di antaranya adalah dengan 1. Mendesain sistem yang dapat memastikan masalah fungsionalitas dan kompatibilitas terpecahkan. Yang kedua adalah berhati-hati dalam memilih vendor. Seperti yang terjadi pada waste management, akibat ketidakhati-hatian dalam pemilihan vendor, mereka akhirnya mengalami kerugian karena ditipu oleh vendor yang mereka pilih, sehingga penerapan implementasi ERP mereka gagal total. Yang ketiga adalah komitmen manajemen yang kuat.
Yang keempat adalah menyewa konsultan dan pakar eksternal yang lebih ahli untuk membangun database. Yang kelima adalah membuat program yang mengharuskan karyawan mendapatkan pelatihan dan pengembangan wajib agar dapat memahami sistem baru dengan lebih baik. Dan yang terakhir adalah menerapkan sistem secara bertahap, bukan pendekatan Big Bang. Ini merupakan salah satu faktor kegagalan yang menyebabkan gagalnya penerapan sistem enterprise pada perusahaan Hershey, karena mereka mengejar waktu dan lebih memilih cara-cara instan sehingga melewatkan tahap-tahap krusial dalam penerapan ERP sendiri. Sekian pembahasan dari kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton.